Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Fidian Yulianti, Rizkanita Hafiza, Rifki Trias Abrana, dan Anindya Utama Putri ingin menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya dalam waktu 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665 dengan kesimpulan bahwa pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara, karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan pergerakan arus kehidupan ekonomi. Konsep pendapatan nasional. A. Produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama tahun. Perhitungan nilai ini dapat dilakukan atas 2 macam dasar harga, yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas harga konstan. PDB atas harga berlaku merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan PDB atas harga konstan merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu. B. Produk nasional bruto, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. C. Pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut merupakan rumus dan cara untuk mencari pendapatan nasional neto. Pendapatan perseorangan, yaitu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan pajak perseroan, laba yang tidak dibagi, iuran pensiun, dan asuransi. Berikut merupakan rumus dan contoh untuk mencari pendapatan perseorangan. E. Pendapatan per kapita, yaitu pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu negara tersebut. Berikut merupakan rumusnya. Perhitungan pendapatan nasional. Sebagai jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan nasional membutuhkan perhitungan yang tepat dan akurat. Berbicara tentang cara menghitung pendapatan nasional, terdapat 3 cara pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pengeluaran. Cara menghitung dengan metode ini melalui pendekatan pengeluaran yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara dalam 1 tahun. Pendekatan yang dimaksud dalam pendekatan ini mencakup konsumsi,
investasi, pemerintah, ekspor, dan impor. 2. Pendekatan produksi. Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, penghitungan pendapatan nasional melalui metode ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. 3. Pendekatan pendapatan. Metode ini menghitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Tujuan pendapatan nasional, yaitu sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan rancangan pembangunan nasional. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perolehan pendapatan nasional dapat diketahui dengan menghitung pendapatan nasional. Pemerintah harus merencanakan pembangunan lapangan-lapangan usaha apabila ingin meningkatkan pendapatan nasional. Untuk mengetahui taksiran nilai barang dan jasa secara akurat, taksiran tersebut dapat diketahui dengan menghitung pendapatan nasional. Untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara, seberapa besar peningkatan perekonomian suatu negara dapat diketahui dengan menghitung pendapatan nasional. Semakin tinggi nilai pendapatan nasional, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kemajuan perekonomian suatu negara. Manfaat pendapatan nasional. 1. Membantu menghitung total jumlah pendapatan negara. 2. Membantu mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan oleh suatu negara. 3. Membantu mengetahui pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. 4. Membantu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. 5. Sebagai acuan dalam menganalisis ekonomi dengan mengacu pada hasil perhitungan pendapatan nasional, maka akan muncul berbagai macam analisa mengenai 5W1H. 6. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari sektor bisnis terhadap pendapatan nasional. 7. Menjadi salah satu rumusan untuk membuat kebijakan dari pemerintah. 8. Sebagai penggolong suatu negara. 9. Mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Sumber-sumber pendapatan negara. A. Pendapatan pajak. Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan oleh pihak yang berwajib untuk membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan lalu memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Di antara jenis pajak tak langsung, yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. 1. Pajak pusat. Terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea masuk, cukai tembakau, dan etnil alkohol berserta hasil olahannya. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak daerah provinsi yang berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yang kedua, pajak daerah kabupaten atau kota, yaitu merupakan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak parkir. Pendapatan non-pajak, yaitu merupakan pendapatan negara selain pajak. Pendapatan ini berasal dari, pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Dua, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Tiga, dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. 5. Berdasarkan keputusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. 6. Berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 5, Rizkanita Hafiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.